Sepertinya keluargamu sedang berlibur. Mereka terlihat sangat bahagia. Hanya dengan beberapa patah kata dari tetangga, semuanya akhirnya menjadi jelas. Aku baru saja keluar dari ruang bersalin rumah sakit, memeluk bayi laki-lakiku yang baru lahir seperti seekor burung kecil yang rapuh. Dan akhirnya aku kembali ke rumahku. Sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Aku menekan kode sandi pada kunci pintar apartemenku. Namun, alat itu hanya merespons dengan bunyi bip yang dingin dan mekanis. Suamiku telah meninggalkanku, membawa serta ibu dan adik perempuannya. Dia membiarkanku dan bayiku yang baru lahir berdiri sendirian di depan pintu. Sementara mereka terbang untuk berlibur ke luar negeri. Berdiri di koridor yang dingin dan ber-AC. Aku menangis dalam diam hanya sekali. Dan kemudian, aku membuat keputusan. Aku segera membuat 2 panggilan telepon. Yang pertama adalah untuk ibuku agar datang menjemput. Yang kedua adalah untuk seorang pengacara untuk mengakhiri semuanya. Seminggu kemudian, suamiku dan keluarganya kembali. Tertawa riang. Membawa banyak tas belanja yang penuh dengan barang-barang bermerek dari butik-butik mewah Eropa. Tapi yang menyambutnya saat itu adalah pintu apartemen kami, yang terpasang kunci yang sama sekali berbeda. Anda siapa jangan membuat keributan di depan properti orang lain. Saya sudah membeli apartemen ini. Saat itulah suamiku baru menyadari satu-satunya pesan yang kukirimkan kepadanya. Kisah kita dimulai dari sini, di lobi rumah sakit Hermina Pasteur. Kirana memeluk erat putra kecilnya saat melangkah melewati pintu kaca otomatis. Angin sejuk bulan April di Bandung sedikit menyingkap sudut selimut bayinya. Kirana dengan cepat merapikannya kembali dan menatap wajah putranya. Kita pulang. Sayang, ayah sudah tidak sabar bertemu denganmu. Bisik Kirana kepada putra kecilnya saat ia masuk ke kursi belakang sebuah taksi. Memandang keluar jendela ke arah kompleks apartemen mewahnya di Bandung Utara. Senyum hangat merekah dengan sendirinya di wajahnya. Taksi berhenti di lobi utama. Kirana melangkah keluar, menggendong putranya, dan masuk ke dalam lift. Sesampainya di lantai 15. Ia berdiri di depan pintu unitnya dan memasukkan kode sandi. Bunyi bip penolakan yang dingin dan mekanis terdengar 3 kali. Diikuti oleh kedipan lampu merah. Jari-jari Kirana membeku. Tunggu. Apa ada yang salah, ketik gumamnya. Ia memasukkan kembali angka-angka itu dengan perlahan dan hati-hati. Bunyi bip penolakan yang sama kembali bergema di koridor yang sepi. Bingung. Ia mencoba untuk ketiga kalinya. Tetapi pintu itu tetap terkunci. Kirana mengerutkan kening. Apa Adnan mengganti kodenya, bisiknya. Sementara tangan satunya meraih ponsel dari sakunya untuk menelepon suaminya. Panggilan itu bahkan tidak berdering. Langsung terhubung ke operator otomatis. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kirana menutup telepon dan mencoba lagi beberapa kali. Tetapi hanya suara mesin yang familiar yang terdengar. Sambil menggigit bibir, ia menelepon 5, lalu 7 kali. Tetap tidak ada perubahan. Bayi dalam dekapannya mulai rewel. Kirana mengelus punggung putranya untuk menenangkannya. Sambil menunduk, ia menyentuh keset dengan ujung kakinya dan merasakan ada tonjolan kecil. Di bawah keset itu ada sebuah kunci logam dingin yang baru diduplikasi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apa ini? Kirana meletakkan kunci itu di telapak tangannya dan menatapnya. Selama mereka tinggal di sana, mereka tidak pernah menggunakan kunci fisik. Kuncinya adalah kunci pintar. Sekarang kode sandinya telah diubah. Dan hanya tersisa sebuah kunci asing yang tidak berguna. Tangannya mulai gemetar. Ia menjatuhkan kunci itu di sudut koridor dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ibu mertuanya. Ibu Wati. Telepon berdering. Tepat pada saat itu, pintu apartemen sebelah terbuka dan Mbak Rini menjulurkan kepalanya. Oh, Mbak Kirana.
Sudah pulang bawa dedek bayinya, sapa Mbak Rini dengan ceria sambil melangkah keluar. Kirana memaksakan senyum dan mengangguk. Iya, Mbak Rini. Tapi kata sandinya tidak berfungsi. Mbak lihat suami saya, tatapan Kirana penuh permohonan. Loh, Mbak Kirana belum tahu. Ya Mas Adnan pergi kemarin bersama ibu dan adiknya. Mereka membawa koper-koper besar. Tadi waktu mereka pesan Gokar XL ke bandara. Wajah Kirana menegang seperti batu. Sepertinya keluarga Mbak sedang pergi liburan. Mereka terlihat sangat bahagia. Tertawa dan ngobrol santai. Tambah Mbak Rini. Sama sekali tidak menyadari situasinya. Saat itu juga Kirana mendengar suara ibu mertuanya di telepon. Halo, Kirana memberi Mbak Rini anggukan sopan. Membalikan badannya dan menempelkan ponsel ke telinganya. Bu, ini Kirana. Aku lagi di luar apartemen. Tapi kodenya diganti dan aku nggak bisa masuk. Aku juga nggak bisa hubungi Mas Adnan. Keheningan sejenak menyelimuti panggilan itu. Lalu Ibu Wati berbicara dengan nada lambat dan meremehkan. Oh, kodenya. Ibu enggak tahu. Kamu tanya Adnan saja. Makanya aku telepon ibu. Aku nggak bisa hubungi dia. Kalian lagi di mana? Ibu lagi sibuk sekarang. Adnan nanti pasti telepon kamu. Ibu tutup ya. Klik. Ibu Wati mematikan telepon secara sepihak. Kirana perlahan menurunkan ponsel dari telinganya dan bersandar ke dinding koridor. Bayinya mulai menangis lagi. Kirana menatap kosong ke arah pintu rumahnya sendiri yang terkunci. Kode sandi yang diubah. Ponsel suaminya yang dimatikan. Dan mertuanya yang dengan bahagia membawa koper pergi. Perlahan air mata menggenang di mata Kirana. Perjalanan keluarga. Dan hanya aku yang disingkirkan. Katanya. Suaranya pecah. Cahaya lampu neon koridor memancarkan kilau dingin ke arahnya dan bayinya. Mengusap air mata dengan lengan bajunya. Kirana mengambil ponselnya dengan jari-jari gemetar dan menelepon ibunya. Halo. Ma. Ini Kirana. Sayang. Ada apa, kamu sudah boleh pulang dari rumah sakit? Mau mama dan papa jemput Ma? Tolong jemput aku. Aku enggak bisa masuk ke rumah. Adnan ganti kunci dan pergi liburan keluarga tanpaku. Dia enggak mau angkat teleponnya. Ia mendengar ibunya menarik napas tajam dan dalam di ujung telepon sana. Jangan bergerak. Mama dan papa segera ke sana. Kirana menutup telepon dan melorot turun dari dinding. Duduk di lantai berkarpet di koridor itu. Merasakan kehangatan tubuh ibunya. Sang bayi akhirnya berhenti menangis dan tertidur. Kepalan tangan kecilnya tergenggam erat. Kirana menatap kepalan tangan kecil itu dan mengatupkan rahangnya. 20 menit kemudian, pintu lift terbuka dan orang tua Kirana bergegas keluar. Melihat putrinya duduk di lantai koridor. Ibunya berlari menghampiri dan menariknya ke dalam pelukan erat. Oh, anakku sayang. Kamu pasti sangat ketakutan. Ayah Kirana menatap tajam pintu yang terkunci itu dan menggelengkan kepalanya. Ayo pulang. Ini bukan tempat untukmu. Ia membantu Kirana berdiri. Sebelum pintu lift tertutup, Kirana menoleh ke belakang dan memberikan satu tatapan tajam terakhir ke arah pintu yang terkunci itu. Malam itu, di kamar tidur, masa kecilnya di rumah orang tuanya, di kawasan Dago Pakar. Kirana berbaring dalam gelap di sebelah bayinya yang tertidur. Cahaya layar ponselnya menerangi wajahnya. Di kolom pencarian, ia mengetik kata demi kata pengacara perceraian. Harta gana gini. Hak asuh anak. Penggelapan aset bersama. Matanya berbinar dingin dalam kegelapan. Ia menyimpan nomor sebuah firma hukum keluarga terkemuka dan mengunci layarnya. Satu-satunya suara di kamar itu adalah napas bayinya yang lembut dan berirama. Keesokan paginya, Kirana berbicara kepada ayahnya saat sarapan. Pa, bisa bantu Kirana hari ini? Apapun itu? Mau kemana?
Kirana harus ambil barang-barang dari apartemen. Kirana sudah panggil tukang kunci untuk membongkar kuncinya. Ayahnya meletakkan cangkir kopinya dan mengangguk. Ayo berangkat setelah makan. 1 jam kemudian, tukang kunci itu berhasil membuka pintu. Kirana melangkah masuk dan melihat sekeliling. Berserakan di sofa ruang tamu adalah pakaian-pakaian baru dengan label harga yang sudah dirobek. Di atas kitchen island tergeletak secarik sticky note dengan tulisan tangan Ibu Wati yang berantakan, sebuah daftar belanjaan untuk butik-butik desainer Eropa dan buku panduan perjalanan yang terbuka. Kirana memungut catatan itu. Tas untuk Dewi. Ikat pinggang kulit untuk Adnan. Suplemen mewah untukku. Kirana meremas kertas itu di tangannya. Kirana perlu ambil dokumen-dokumen. Enggak akan lama. Kirana berjalan ke kamar tidur utama dan membuka brankasnya. Ia mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Sertifikat hak milik SHM Property yang telah dihadiahkan orang tuanya ke atas namanya secara eksklusif sebagai harta bawaan sebelum pernikahan. Sebuah map berisi rekening koran dan buku ceknya. Ia memasukkannya ke dalam tas jinjingnya. Ia mengemasi pakaian dan perlengkapan bayi ke dalam tas duffel dan menatap sekeliling tempat itu untuk terakhir kalinya. Ayahnya sedang menunggu di dekat pintu. Memperhatikan wajahnya. Sudah ambil semuanya, tanyanya. Sudah. Jawab Kirana singkat. Ia melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Siang itu, Kirana berjalan masuk ke sebuah kantor hukum yang elegan di kawasan Jalan Asia Afrika. Setelah menyebutkan namanya kepada resepsionis, ia diantar ke ruang konferensi. Kirana mengambil dokumen-dokumen dari tasnya, menyebarkannya di atas meja mahoni, dan mulai berbicara. Apartemen ini dibeli oleh orang tua saya sebagai hadiah sebelum pernikahan. Ini sepenuhnya atas nama saya. Ini sertifikat tanah dan catatan mutasinya. Suami saya tidak berkontribusi sepeser pun untuk modal pokoknya. Pengacara itu meninjau dokumen-dokumen tersebut dan mengangguk. Ini sangat kuat. Aset yang diperoleh sebelum pernikahan dan dihibahkan secara spesifik kepada Anda tetap menjadi harta bawaan atau properti terpisah Anda. Tetapi kita harus bergerak cepat. Kirana memejamkan matanya, menarik napas, dan menatap pengacara itu dengan tekad bulat. Lakukan secepatnya. Saya juga mau menjual apartemen itu. Saya ingin semuanya dicairkan dan selesai sebelum mereka kembali. Pengacara itu mengamati wajah Kirana sejenak sebelum mengambil pulpennya. Dimengerti. Kita akan mulai pengajuannya hari ini. Keluar dari firma tersebut, Kirana menelepon seorang investor properti yang ia temukan secara daring. Matanya benar-benar kering. Tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk diteteskan. 2 hari kemudian, sang investor menelepon. Mbak Kirana, kami ada penawaran cash keras. Mereka bisa segera menyelesaikan akta jual beli di notaris. Perlukah saya kirimkan dokumennya ya? Segera proses. Kirana menutup telepon dan menyetir ke bank. Ia menutup semua tabungan pribadinya dan rekening deposito. Memindahkan semuanya ke rekening baru di bank yang berbeda. Ia kemudian menelepon pialangnya untuk mencairkan reksadananya. Selanjutnya, ia melaporkan kartu kredit tambahan atas nama Adnan sebagai hilang dan membatalkannya. Setelah semuanya aman, ia membuka internet dan mengubah alamat surat menyuratnya ke rumah orang tuanya. Duduk di dalam mobilnya, Kirana membuka kontaknya. Ia memblokir nomor Ibu Wati, lalu nomor Dewi. Terakhir, ia mengetik pesan singkat untuk Adnan. Apartemen sudah dijual. Surat cerai akan segera dikirimkan kepadamu. Jangan pernah mencariku. Ia menekan tombol kirim dan melempar ponsel itu ke kursi penumpang. Kembali ke rumah orang tuanya, Kirana meletakkan tas-tasnya dan menatap ibunya yang sedang menggendong sang bayi. Ma, boleh Kirana tinggal di sini untuk sementara waktu? Ibunya menimang bayi itu dan menatap mata putrinya. Pertanyaan macam apa itu?
Ini rumahmu. Mau kemana lagi kamu? Makan malam sudah siap. Sana mandi. Ayahnya menurunkan korannya di ruang tamu dan berbicara dengan lembut. Papa cuma senang kamu pulang. Kirana menunduk. Menggigit bibirnya dengan keras. Sebelum air mata jatuh, ia mendongak menatap wajah bayinya yang sedang tidur. Mengecup pipi lembutnya dan berbisik. Bunda akan melindungimu. Saat pintu otomatis terminal kedatangan domestik Bandara Hussein Sastra Negara terbuka, Adnan mendorong kacamata hitamnya ke dahi dan mendorong sebuah koper raksasa. Di belakangnya berjalan Ibu Wati yang syarat dengan tas-tas belanjaan dari butik kelas atas. Adik perempuannya, Devi, sibuk selfie dan tertawa-tawa melihat ponselnya. Wah, memang gak ada yang ngalahin liburan ya kan? Bu Adnan meregangkan tubuh dan menoleh ke Ibu Wati. Pasti dong. Enggak ada yang bisa ngalahin liburan keluarga. Ibu yakin Kirana sudah banyak istirahat di rumah sakit. Jadi dia pasti baik-baik saja. Tambah Ibu Wati sambil meremehkan. Menyesuaikan posisi tas belanjaannya. Dewi menimpali tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. Mas Adnan, aku harus pamer tas baru ini ke tunanganku. Jadi, ayo buruan kita pesan Gokar XL saja. Ketiganya masuk ke dalam SUV mewah itu dan bersandar di kursi kulit. Memperhatikan lampu-lampu Bandung yang berkelebat di balik jendela. Ibu Wati menggeser-geser foto liburan mereka dengan seringai lebar. Tiba di garasi parkir bawah tanah apartemen. Adnan mendorong kopernya menuju tempat parkir yang sudah ditentukan. Langkahnya mendadak terhenti. Terparkir di tempatnya adalah sebuah mobil Eropa hitam mengkilap yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Loh, siapa yang parkir di tempatku? Adnan mengerutkan kening. Memeriksa plat nomornya. Ibu Wati berjalan menghampirinya dari belakang. Telepon resepsionis saja. Paling ada yang salah parkir. Ayo kita naik dulu dan taruh koper-koper ini. Adnan menggelengkan kepalanya dengan kesal dan menekan tombol lift. Tiba di lantai 15. Ketiganya berdiri di depan pintu. Adnan menjatuhkan kopernya dan mengulurkan tangan untuk memasukkan kode barunya. Namun, jari-jarinya berhenti di udara. Kunci pintar itu berbeda. Itu bukan yang ia pasang. Itu benar-benar model high-end yang berbeda. Apa-apaan ini, gumam Adnan. Tetap mencoba mengetik kode tersebut. Bunyi bip kasar menolaknya. Ia mencoba kode lama. Lampu merah lagi. Mas Adnan. Kenapa enggak dibuka pintunya, rengek Dewi dari belakang. Ibu Wati menerobos maju melewati Adnan dan menatap tajam pintu itu. Pasti dia yang lakuin ini. Si Kirana. Dia mengganti kuncinya selama kita pergi. Berani-beraninya dia. Ibu Wati mulai menggedor pintu kayu solid itu dengan kepalan tangannya. Kirana. Kirana. Buka pintu ini. Buka sekarang juga. Jeritannya bergema di sepanjang lorong yang sunyi. Dewi menutup telinganya dan melangkah mundur. Adnan meraih lengan ibunya. Bu. Tenang. Tetangga nanti dengar. Tenang, rumah siapa ini? Berani-beraninya dia ganti kunci. Ibu Wati menepis cengkeraman Adnan dan menggedor pintu itu lagi. Tiba-tiba pintu terbuka dari dalam. Seorang pria asing berdiri di sana. Ia adalah pria parubaya berbadan tegap dan memakai kaos oblong. Menatap mereka dengan dahi berkerut tajam. Kalian ini siapa dan kenapa gedor-gedor pintu saya? Ibu Wati menatap pria itu dari atas ke bawah dan berteriak. Pintu kamu ini rumah anak saya. Siapa kamu, berani-beraninya ada di dalam? Pria itu menyilangkan tangan di depan dada dan menunjuk ke sisi pintu. Sebuah pelat nama Kuningan baru terpasang di sana. Tercantum nama yang tak satu pun dari mereka kenali. Ini properti saya. Saya menandatangani akta jual beli dan pindah ke sini seminggu yang lalu. Mau saya tunjukkan sertifikatnya, kata pria itu. Suaranya tenang namun mengancam. Semua warna memudar dari wajah Adnan. Tunggu.
Apa maksud Bapak apartemen ini atas nama saya? Tidak. Bukan. Pemeriksaan sertifikatnya bersih dan penjualan tunainya sepenuhnya sah secara hukum. Kalau kalian tidak pergi dari koridor saya sekarang juga. Saya panggil polisi atas tuduhan masuk tanpa izin. Pria itu mengeluarkan ponselnya. Panik. Adnan merogoh sakunya untuk mengambil ponselnya. Saat ia menyalakannya, di antara rentetan notifikasi, satu pesan singkat dari Kirana muncul di layar. Apartemen sudah dijual. Surat cerai akan segera dikirimkan kepadamu. Jangan pernah mencariku. Ponsel itu terlepas dari tangan Adnan dan jatuh bergemerincing ke lantai. Layarnya retak. Ia bahkan tidak mencoba memungutnya. Bibirnya bergetar. Namun tidak ada kata-kata yang keluar. Apa dia jual rumahnya? Ibu Wati merampas ponsel itu dari lantai dan membaca layarnya. Wajahnya memerah padam. Kemudian, pucat pasi seperti kertas. Lututnya lemas dan ia ambruk ke lantai koridor. Perempuan gila itu. Dia menjual rumah suaminya. Apa dia masih manusia? Ibu Wati mulai meratap. Memukuli karpet. Dewi menatap kakak dan ibunya dalam ketakutan yang luar biasa dan melangkah mundur. Mas, ini beneran. Terus kita harus gimana? Adnan tidak menjawab. Ia bersandar dengan berat ke dinding dan perlahan merosot ke lantai. Satpam gedung mendengar keributan itu dan naik ke atas. Melihat kekacauan itu, ia memanggil polisi. Tak lama kemudian, dua petugas polsek setempat melangkah keluar dari lift. Kami telah memverifikasi bahwa Anda bukan pemilik sah properti ini. Anda harus segera mengosongkan tempat ini, kata petugas itu kepada Adnan dengan tegas. Ibu Wati mencengkeram ujung celana polisi itu dan menangis tersedu-sedu. Ini bohong. Pak, ini rumah anak saya. Menantu saya mencurinya dari kami. Dia itu pencuri ibu. Hak miliknya sudah dipindah tangankan secara sah. Tidak ada yang bisa kami lakukan di sini. Anda harus menyelesaikan sengketa perdata apapun di pengadilan sekarang. Lepaskan atau saya bawa Anda ke kantor. Petugas itu melepaskan paksa tangan Ibu Wati dari kakinya. Adnan berdiri dengan mata yang mati dan kosong. Lalu meraih gagang kopernya. Tas-tas itu penuh dengan barang-barang mewah yang mahal. Tetapi mereka bertiga tidak lagi memiliki rumah untuk pulang. Di jalanan kota yang gelap, mereka bertiga berdiri kedinginan dengan koper-koper mereka. Ibu Wati melemparkan tas belanjaannya ke trotoar dan berteriak. Adnan, apa yang akan kita lakukan? Di mana kita mau tidur? Adnan menoleh ke Dewi. Devi, kamu punya tempat kos, kan? Kita ke sana dulu saja. Dewi melangkah mundur, melambaikan tangannya dengan panik. Gak mungkin tunanganku Mas Banyu hampir tiap hari di sana. Apa kata dia kalau ibu sama Mas Adnan tiba-tiba muncul bawa koper sebanyak ini? Dewi Ibu Wati memekik. Namun Dewi membalikkan badannya dan terus berjalan mundur. Bu, aku punya kehidupanku sendiri. Ini bukan cuma buat sehari dua hari. Kalian mau aku ngapain? Ia dengan cepat menyetop taksi Bluebird yang lewat. Melompat masuk dan melesat pergi. Ibu Wati menatap lampu belakang taksi itu dan mengeluarkan tawa hampa yang getir. Lihat itu. Darah dagingku sendiri. Enggak ada seorang pun yang bisa dipercaya di dunia ini. Dalam keheningan, Adnan mencari penginapan murah terdekat di ponselnya. Menyeret koper-koper mereka yang berat. Bayangan mereka memanjang dan menyedihkan di bawah kerlip lampu jalan. Setelah malam tanpa tidur di sebuah hotel melati yang kotor, Adnan membawa ibunya ke sebuah kantor pengacara murahan di sebuah ruko keesokan paginya. Begitu Ibu Wati duduk, ia menggebrak meja. Penyihir bernama Kirana itu menjual rumah kami diam-diam. Apa itu legal? Bukannya itu penipuan. Pengacara yang tampak licik itu membetulkan dasinya dan menatapnya. Ceritakan seluruh situasinya. Adnan menyuruh ibunya duduk kembali. Saat istri saya di rumah sakit melahirkan bayi kami,
Kami pergi liburan sebentar. Pas kami pulang, apartemennya sudah dijual. Saya juga tinggal di sana dan nilai propertinya naik drastis sejak kami menikah. Bukannya saya berhak atas separuh dari apartemen itu. Pengacara itu mengangguk. Mencatat, sertifikatnya atas nama siapa istri saya? Tapi kami sudah menikah dan kami tinggal di sana bersama. Bukannya itu ada artinya. Tergantung apakah itu diperoleh sebelum atau sesudah pernikahan. Adnan ragu-ragu. Orang tuanya membelikannya untuknya sebelum pernikahan kami. Tapi karena kami tinggal di sana sebagai suami istri, saya punya hak harta gana gini di sana. Kan pengacara itu meletakkan pulpennya dan menatap mata Adnan. Jujur saja, itu perjuangan berat. Harta bawaan yang diberikan oleh orang tua jarang dianggap sebagai harta bersama yang bisa dibagi. Tetapi kita bisa mencoba berargumen bahwa kontribusi Anda meningkatkan nilainya. Ibu Wati mencondongkan tubuhnya ke depan. Itu benar sekali, anak saya yang jadi tulang punggung. Dia yang bayar biaya perawatannya. Kita harus menuntutnya atas tekanan mental juga. Kirana sudah menghancurkan keluarga kita, Adnan mengangguk. Mengepalkan tinjunya. Kita akan ajukan gugatan. Saya mau separuh dari nilai apartemen itu. Ditambah ganti rugi. Dan begitulah pihak Adnan mengajukan gugatan mereka. Beberapa hari kemudian, Kirana membuka amplop coklat tebal yang dikirimkan ke rumah orang tuanya. Ia perlahan membaca jargon hukum tersebut. Separuh nilai properti. Ditambah ganti rugi yang tidak masuk akal. Kirana tertawa singkat dan tajam. Lalu melemparkan berkas itu ke atas meja makan. Pengacaranya berbicara dengan tenang melalui telepon. Seperti dugaan. Ini pemerasan. Jangan khawatir. Karena kita punya dokumentasi kuat tentang harta bawaan tersebut. Mereka tidak akan memenangkan sepeser pun dari penjualan properti itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita selidiki, aliran dana uang suami Anda. Maksud Bapak, tanya Kirana. Sebelum Anda mengosongkan rekening Anda, ada penarikan uang tunai dalam jumlah sangat besar dari rekening tabungan bersama kalian. Kalau kita bisa melacak kemana dana harta bersama itu pergi, itu akan benar-benar menghancurkan kasusnya. Kirana mengatupkan bibirnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya kenal seorang detektif swasta yang sangat bisa diandalkan. Dia sangat ahli dalam akuntansi forensik dan melacak jejak keuangan. Apakah Anda mau saya menugaskannya? Ya. Tolong lakukan apapun yang diperlukan. Kirana menutup telepon dan menatap keluar jendela. Dari kamar sebelah, ia bisa mendengar celoteh lembut bayinya. Sementara itu, Adnan dan Ibu Wati muncul di depan gerbang perumahan orang tua Kirana. Berdiri di trotoar. Ibu Wati mulai berteriak. Kirana, keluar kamu, perempuan jahat. Kamu jual rumah suamimu, dan sekarang kamu sembunyi. Suaranya bergema di jalanan yang rapi dan sunyi itu. Para tetangga mengintip dari balik tirai mereka. Berbisik-bisik. Tidak butuh waktu lama hingga mobil patroli polisi datang. 2 petugas keluar. Kalau Anda terus begini, kami bisa kenakan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Silakan bubar. Ibu Wati meraih lengan petugas itu. Berpura-pura menangis. Menantu saya mencuri rumah kami. Pak, kami ini korbannya, bawa saja ke hakim. Ibu, Anda tidak bisa mengganggu ketertiban umum di sini. Merasa terhina, Adnan meraih lengan ibunya dan menariknya mundur. Bu, ayo pergi. Kita cuma bikin diri kita kelihatan gila. Ibu Wati menggertakkan giginya dan menatap rumah itu dengan penuh kebencian sebelum membiarkan Adnan menyeretnya pergi. Beberapa hari kemudian, detektif swasta Kirana menyerahkan temuannya. Ia telah melacak pergerakan Adnan dan mengamankan rekaman kamera ATM serta catatan transfer bank. Saat pengacara Kirana membaca laporannya, alisnya terangkat. Uang yang hilang dari rekening tabungan bersama telah ditransfer ke rekening bank milik Dewi. Pengacara itu segera menelepon Kirana.
Kirana? Uang yang dikuras suami Anda langsung mengalir ke adiknya. Jumlahnya ratusan juta rupiah. Kami sedang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membuka catatan Bank Dewi sekarang juga. Kirana mencengkeram ponselnya erat-erat dan memejamkan mata. Kita juga sudah tahu uang itu dipakai untuk apa. Baru-baru ini, Dewi membeli SUV mewah baru dan membayar tunai untuk renovasi besar-besaran di rumah barunya. Sepertinya dia habis-habisan untuk persiapan pernikahannya. Kirana terdiam cukup lama sebelum berbicara. Suaranya sedingin es. Kumpulkan setiap bukti. Saya mau semuanya disajikan di pengadilan. Hari sidang pun tiba. Adnan dan Ibu Wati masuk ke ruang sidang pengadilan dengan ekspresi angkuh. Setelah mengumpulkan beberapa kerabat untuk menjadi saksi karakter, Ibu Wati menepuk lengan Adnan. Jangan khawatir. Enggak ada hakim yang cukup bodoh untuk membela perempuan yang menjual rumah tanpa memberitahu suaminya. Ibu benar. Kita akhiri semua ini hari ini, kata Adnan, membetulkan jas murahannya. Sementara itu, Kirana diam-diam telah menyiapkan bukti-bukti terakhirnya rekaman pesan suara dari Dewi yang mengemis minta uang, pesan teks, dan laporan keuangan dari detektif swasta. Pengacaranya punya satu kejutan terakhir. Kami memanggil tunangan Dewi sebagai saksi. Hakim mengizinkannya. Kirana hanya mengangguk. Di ruang sidang, Adnan menatap Kirana dengan tajam. Kirana tidak memalingkan pandangan. Ia menatap lurus menembus Adnan. Saat semua orang sudah duduk, pengacara Adnan berdiri lebih dulu. Yang mulia, saudari Kirana menipu suami dan mertuanya dan menjual tempat tinggal utama mereka tanpa persetujuan. Ini adalah kasus penipuan yang jelas dan dia memikul tanggung jawab penuh atas hancurnya keluarga ini. Selanjutnya, Ibu Wati duduk di kursi saksi. Menepuk-nepuk matanya yang kering dengan tisu. Dari awal, Kirana cuma mengincar harta anak saya. Dia sangat materialistis. Dia enggak tahu cara mengurus rumah, dan kerjanya cuma menghambur-hamburkan uang. Yang mulia tidak tahu seberapa besar penderitaan kami. Beberapa kerabat di bangku pengunjung mengangguk setuju. Pengacara Kirana berdiri. Yang mulia, properti yang dipermasalahkan dibeli sepenuhnya dengan dana dari orang tua saudari Kirana sebelum pernikahan dan sertifikatnya secara eksklusif atas namanya. Ini adalah harta bawaan. Ia menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada panitera. Ini bukti transfer dan akta kepemilikannya. Saudara Adnan tidak berkontribusi sepeser pun pada nilai ekuitasnya. Ruang sidang menjadi hening. Lalu pengacara Kirana mengeluarkan tumpukan map kedua. Selain itu, Yang mulia, kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa saudara Adnan telah menggelapkan harta Ganagini dengan mentransfer ratusan juta rupiah dari tabungan bersama mereka ke rekening adiknya. Devi. Suara keterkejutan menyebar di antara para hadirin. Warna pucat pasi menyapu wajah Adnan. Dan Ibu Wati menatap putranya dengan mulut menganga. Hakim menunduk menatap Adnan dari balik kacamatanya. Saudara Adnan, bisakah Anda menjelaskan transfer bank ini? Adnan berdiri terbata-bata. Saya cuma meminjamkannya ke adik saya untuk bisnisnya. Dia berjanji akan mengembalikannya. Apakah Anda memiliki surat perjanjian utang atau kontrak pengembalian? Adnan menggigit bibirnya dan menunduk. Ia tidak punya apa-apa. Pengacara Kirana menampilkan beberapa foto yang diperbesar di proyektor. Dewi menggunakan dana harta bersama ini untuk membeli SUV mewah dan merenovasi total sebuah rumah. Ini bukan pinjaman bisnis. Ini adalah dana gelap untuk membayar persiapan pernikahannya yang mewah. Semua orang di ruangan itu berpaling menatap Dewi yang menyusut di kursinya di barisan belakang. Tepat pada waktunya, saksi bintang Kirana memasuki ruangan tunangan Dewi. Banyu. Sebelum duduk di kursi saksi, Banyu bertatapan dengan Dewi. Dewi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Menggelengkan kepalanya memohon.
Banyu tampak jijik, mengatupkan rahangnya dan mengambil tempat di kursi saksi. Saudara Banyu. Pengacara Kirana memulai. Apa yang dikatakan Dewi kepada Anda mengenai sumber dana untuk pernikahan dan renovasi rumah Anda? Dia bilang ke saya kalau itu adalah uang warisan dari almarhum neneknya. Apakah dia benar-benar menerima warisan? Tidak. Saya menyelidikinya setelah saya mendapat surat panggilan pengadilan ini. Bisik-bisik meletus lagi di galeri. Banyu menoleh untuk menatap langsung ke arah Dewi. Devi, kamu bohong soal semuanya ke aku. Aku pikir kita sedang membangun masa depan bersama. Sejujurnya, aku nggak bisa menikahi orang yang mencuri dari seorang ibu yang baru melahirkan demi mendanai gaya hidup yang enggak mampu dia beli. Pernikahan ini batal. Tak putus. Dewi melompat dari kursinya dan menjerit. Kakinya lemas saat ia ambruk ke lantai. Di sebelahnya, keterkejutan itu terlalu berat bagi Ibu Wati yang merosot pingsan di lorong kursi. Ruang sidang berubah menjadi kacau balau. Petugas memanggil ambulans dan para medis tiba untuk membawa kedua wanita itu keluar dengan tandu. Setelah ketertiban pulih, hakim mengetukkan palunya dan menyampaikan putusannya. Permohonan penggugat untuk pembagian harta gana gini atas real estate tersebut ditolak. Properti tersebut secara hukum diakui sebagai harta bawaan yang menjadi milik sepenuhnya saudari Kirana. Selain itu, mempertimbangkan penggelapan harta bersama yang sangat keterlaluan oleh saudara Adnan, dan fakta bahwa ia menelantarkan istrinya yang baru melahirkan serta bayinya. Saya mengabulkan gugatan cerai, saudari Kirana dengan hak asuh anak penuh, dan memerintahkan saudara Adnan untuk mengembalikan sepenuhnya dana yang digelapkan beserta biaya hukum. Adnan mencengkeram sandaran kursinya dan menundukkan kepalanya dalam kekalahan telak. Kirana duduk dengan tenang di sebelah pengacaranya. Kedua tangannya terlipat rapi di pangkuannya. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Hanya kelelahan yang hening dari seseorang yang baru saja selamat dari perang brutal. Melangkah keluar dari gedung pengadilan. Kirana menatap ke langit. Kemenangan itu terasa hampa. Rasa kosong yang aneh membasuh dirinya. Beberapa hari kemudian, pengacaranya menelepon untuk mengatakan bahwa Adnan telah mengajukan banding. Mengklaim bahwa Kirana telah menyuap saksi. Itu argumen yang putus asa dan mustahil. Dia akan kalah. Pengacara itu meyakinkannya. Tapi saya juga harus memperingatkan Anda. Adnan telah mengunggah kebohongan fitnah tentang Anda di Facebook dan Twitter. Mengklaim bahwa Anda adalah wanita matre. Kita bisa mengajukan gugatan pencemaran nama baik secara terpisah. Kirana mencengkeram ponselnya erat-erat. Ini tiada akhir. Urus saja. Bisiknya. Menutup telepon. Ia berjalan masuk ke kamar bayi, dan berbaring di sebelah bayinya yang sedang tidur. Menatap langit-langit. Meskipun ia telah menang, beban tak kasat mata masih menghancurkan pundaknya. Setiap malam ia menderita mimpi buruk. Ada hari-hari di mana ia bahkan tidak bisa memaksakan senyum saat menatap anaknya. Suatu sore, saat merapikan kardus-kardus di gudang rumah orang tuanya, Kirana melihat sebuah portofolio kulit tua yang usang. Ia menariknya keluar dan membuka resletingnya. Di dalamnya terdapat buku sketsa dan portofolio desain dari masa kuliahnya di jurusan desain industri. Ia duduk di lantai semen dan membalik halamannya satu persatu. Di sudut sebuah sketsa, ia melihat sebuah catatan yang ia tulis untuk dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Kirana, kamu akan menjadi desainer yang hebat. Jari-jarinya menelusuri grafit yang memudar itu. Rasanya seperti sebuah suara yang memanggilnya dari masa lalu yang terlupakan. Kirana memeluk buku sketsa itu ke dadanya dan duduk di sana untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, Kirana mengikat bayinya ke dalam kereta dorong dan meninggalkan rumah. Ia berjalan tanpa tujuan di pusat kota, sampai ia mendapati dirinya berada di depan Trans Studio Mall. Sebuah spanduk besar tergantung di atas pintu masuk pameran ibu dan balita nasional. Kirana berhenti.
Hampir secara naluriah, ia merogoh tas jinjingnya dan menyentuh buku sketsa tua yang ia bawa. Ia tidak tahu mengapa ia mengemasnya. Tetapi ia mendorong kereta dorong itu melewati pintu-pintu pameran. Di dalam aula pameran yang sangat besar, ratusan stan memajang perlengkapan bayi berteknologi tinggi yang berwarna-warni di bawah terangnya lampu halogen. Kirana perlahan menyusuri lorong-lorong. Ia menguji gendongan bayi, memeriksa botol susu, dan meneliti suspensi pada kereta dorong mahal. Tiba-tiba ia menarik buku sketsanya dari tas. Mengaduk-aduk mencari pulpen. Ia menemukannya di sebelah krayon yang terselip. Ia duduk di bangku, membuka halaman kosong, dan mulai membuat sketsa dengan cepat. Ia mencatat kelemahan struktural pada gendongan bayi yang ada di pasaran saat ini dan merancang desain ergonomis yang sama sekali baru. Saat ia sedang sangat fokus menggambar, seseorang menepuk bahunya dengan lembut. "Kirana, ini kamu." Kirana mendongak dan melihat seorang pria jangkung berpakaian rapi tersenyum ke arahnya. "Ini aku, Gilang. Kita teman seangkatan di desain industri waktu kuliah." Mata Kirana membelalak. "Gilang wah, sudah bertahun-tahun ya? Kamu ngapain di sini?" Gilang menatap kereta dorong itu dan tersenyum hangat. "Wah, kamu punya bayi. Kamu sudah jadi ibu sekarang." Kirana memaksakan senyum sopan, merapikan selimut bayinya. "Iya. Kalau kamu." Ia menunjuk tanda pengenal peserta pameran di dadanya. "Aku merintis perusahaan produk bayi beberapa tahun lalu. Kami punya stan di aula utama sana." Ia menunjuk ke arah area pajangan yang besar dan elegan. Kirana menatapnya dengan terkejut. "Kamu pemilik perusahaannya?" "Iya. Mulai kecil-kecilan dari garasi. Tapi disinilah kami sekarang." "Tunggu. Kamu lagi gambar apa?" Mata Gilang tertuju pada buku sketsa yang terbuka di pangkuannya. Kirana dengan cepat mencoba menutupnya. "Oh, bukan apa-apa. Cuma coret-coret." "Tunggu. Coba kulihat." Gilang tidak menunggu izin. Ia dengan lembut menghentikan tangan Kirana dan menatap halaman-halaman itu. Matanya menyapu sketsa-sketsa rumit Kirana, sebuah gendongan bayi dengan tali distribusi beban yang revolusioner, bantal menyusui yang dapat disesuaikan, dan tambahan kompartemen modular untuk kereta dorong. Ia perlahan mengangguk. "Kamu gambar ini barusan?" Kirana mengangguk. "Konsep gendongan ini. Caramu mendistribusikan beban lumbar dengan sangat sederhana. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Kamu masih jenius, Kirana." Mata Kirana berkaca-kaca. Kata-kata itu menghantam bagian terdalam di hatinya. Ia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali seseorang memanggil namanya dan mengakui bakatnya. "Kamu cuma memujiku saja, Gilang. Aku sudah lama di industri ini. Aku tahu desain yang bagus kalau aku melihatnya." Ia mengembalikan buku sketsa itu. "Ayo kita ngopi. Kita perlu bicara." Duduk di kedai kopi dekat area pameran, Gilang memberikan secangkir latte kepada Kirana dan mempelajari wajahnya. Ia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan tubuhnya jauh lebih kurus. "Kirana, kamu baik-baik saja?" "Kamu kelihatan pucat." Kirana mencengkeram erat gelas kertas yang hangat itu. Ia tidak berencana untuk memberitahu siapapun. Tetapi di bawah tatapan Gilang yang sabar dan tidak menghakimi, kata-kata itu tumpah begitu saja. "Waktu aku baru keluar dari rumah sakit, suamiku mengganti kunci dan pergi liburan sama keluarganya. Kami sedang dalam proses perceraian yang sangat brutal sekarang." Gilang meletakkan kopinya. Wajahnya mengeras. "Aku menjual apartemen itu karena itu milikku. Tapi sekarang dia mengajukan banding atas keputusan pengadilan dan menjelek-jelekan namaku di internet. Ini seolah enggak pernah berakhir." Suaranya pecah. Bayi itu mulai rewel di kereta dorong, dan ia dengan cepat menimangnya. Gilang terdiam untuk waktu yang lama. Lalu dengan suara yang rendah dan stabil, ia berkata, "Kirana,
Kamu ingat waktu kamu memenangkan hadiah utama di pameran desain tingkat akhir kita? Kirana mendongak. Juri bilang karyamu itu sekelas profesional. Kamu mengalahkanku untuk penghargaan itu. Ingat, ia tersenyum lembut. Sepertinya kamu satu-satunya yang lupa betapa jeniusnya dirimu. Kirana mengangkat cangkirnya. Namun tangannya terlalu gemetar untuk minum. Gilang, aku sudah enggak berguna sekarang. Keseharianku isinya cuma menyeduh susu formula, baca dokumen hukum, dan kena serangan panik. Itu saja. Kamu kesulitan karena kamu memikul beban yang seharusnya untuk 3 orang sendirian. Itu enggak ada hubungannya dengan kemampuanmu. Ia terdiam. Perusahaanku sedang membentuk tim R&D baru. Kami mau mendesain produk yang benar-benar dibutuhkan oleh para ibu. Apa pendapatmu kalau kamu memimpin tim itu? Mata Kirana membelalak. Tapi aku sama sekali enggak punya pengalaman korporat. Pengalaman bisa diajarkan. Intuisi yang kulihat dalam sketsa itu lebih tajam dari desainer senior manapun di perusahaanku. Kamu melihat masalah sebagai seorang ibu dan memecahkannya sebagai seorang insinyur. Itu enggak bisa diajarkan di kampus. Kirana menunduk menatap bayinya yang sudah terbangun dan sedang berceloteh ke arahnya. Kamu enggak perlu jawab sekarang. Pikirkan saja dulu. Gilang menyodorkan kartu nama hitam matnya yang elegan ke seberang meja dan berdiri. Malam itu, Kirana duduk di meja makan bersama orang tuanya. Ia meletakkan kartu nama Gilang di atas meja kayu. Teman kuliahku nawarin pekerjaan di perusahaannya. Mereka mendesain perlengkapan bayi. Ibunya mengambil kartu itu. Kamu mau ambil? Kirana mau coba. Tapi bayinya. Ayahnya meletakkan korannya dan menatapnya. Kami yang akan jaga cucu kami. Kamu pergilah bekerja. Ibunya meraih tangan Kirana. Papa benar. Pergi bangun kembali hidupmu. Kami akan selalu mendukungmu. Kirana menatap kedua orang tuanya dan menundukkan kepala. Menangis lega. Keesokan paginya, Kirana menelepon Gilang. Gilang, aku ambil pekerjaannya. Ia mendengar tawa hangat di seberang sana. Pilihan bagus. Sampai ketemu di kantor besok. Kirana menutup telepon dan membuka buku sketsanya. Di halaman kosong yang baru, ia menggambar garis tajam pertama. Tangannya sedikit gemetar. Namun ia tidak berhenti. Selama minggu pertamanya, Kirana mempresentasikan konsep gendongannya ke Dewan Eksekutif. 3 pria berjas duduk di seberangnya dengan tangan bersilang. Desainnya menarik. Kata salah satu dari mereka meremehkan. Tapi terlalu idealis. Biaya produksinya akan memakan margin keuntungan kita. Ini enggak hemat biaya. Tangan Kirana bergetar saat ia mengumpulkan materi presentasinya. Berjalan keluar dari ruang rapat. Ia mendengar mereka berbisik ragu. Ia berhenti di lorong. Memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia mengatupkan giginya dan berjalan kembali ke mejanya. Selama 2 minggu berikutnya, Kirana hanya tidur 4 jam sehari. Ia menjahit tangan sendiri prototipe-prototipenya. Ia pergi ke taman-taman lokal seperti taman lalu lintas dan menyurvei lebih dari 100 ibu. Menyusun datanya dengan cermat. Saat ia kembali melangkah ke ruang rapat, ia tidak hanya membawa sketsa. Ia menjatuhkan prototipe fisik ke atas meja mahoni dan menyalakan PowerPoint berbasis data. 70% ibu yang disurvei menyebutkan nyeri pinggang dan bahu yang parah sebagai alasan utama. Mereka berhenti menggunakan gendongan setelah 6 bulan. Ujar Kirana dengan tegas. Prototipe ini memecahkan masalah itu. Dan dengan mengganti pemasok gesper ke vendor di Cibaduyut, biaya produksi hanya naik 15%. Tapi kita bisa mematok harga premium 40% di retail karena sertifikasi ergonomisnya. Para eksekutif mengoper prototipe itu. Saling bertukar pandang terkejut. Anda tidak bisa berdebat dengan data yang kuat. Mari kita jalankan pengujian beta, kata eksekutif utama akhirnya.
mengangkat tangannya untuk menyetujui anggaran. Meninggalkan ruangan itu, Kirana bersandar ke dinding lorong dan menghembuskan napas gemetar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, senyum tulus yang kuat merekah di wajahnya. Tim Kirana memasuki masa lembur. Ia mencurahkan setiap tetes rasa frustrasi, cinta, dan pengalamannya sebagai seorang ibu ke dalam produk tersebut. Di malam-malam ia harus lembur. Gilang diam-diam membawakannya makan malam seperti nasi padang atau martabak favoritnya. Meletakkannya di mejanya dan kembali ke ruangannya sendiri. Sementara itu, Adnan kalah dalam bandingnya. Hakim menolaknya dengan tegas dan menguatkan perintah untuk membayar biaya hukum Kirana serta uang ganti rugi. Tenggelam dalam utang dan tidak mampu mengamankan pinjaman bank yang layak, Adnan beralih ke pinjaman online ilegal dan rentenir untuk mempertahankan gengsinya. Dewi dan Ibu Wati, yang terpaksa tinggal di sebuah kontrakan sempit yang pengap, menghabiskan setiap hari dengan pahit menyalahkan Kirana atas kehidupan mereka yang hancur. Namun, Kirana mulai keluar dari bayang-bayang. Kepercayaan dirinya kembali dan suaranya di dalam rapat semakin berwibawa. Saat prototipe terakhir dari gendongan bayi itu diluncurkan, jajaran petinggi perusahaan tercengang. Setelah rapat evaluasi, Gilang menghampiri Kirana saat ia sedang mengemasi barang. "Kamu luar biasa tadi di dalam, Kirana," kata Gilang dengan lembut. Kirana mendongak menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Tetapi ia tersenyum. "Terima kasih, Gilang. Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan ini. Kamu yang menciptakan kesempatan itu sendiri," balas Gilang. Balik tersenyum. Di luar jendela gedung pencakar langit, pemandangan kota Bandung berkilauan di malam hari. 2 tahun kemudian, Kirana meluncurkan lini produk unggulannya, Buah Hati. Di hari peluncurannya, situs web perusahaan down karena volume trafik yang membludak. Gendongan bayi itu viral di TikTok. Dipuji sebagai keajaiban bagi para ibu dan ludes terjual dalam 3 minggu. Pembeli retail dari Mothercare dan Carrefour terus-menerus menelepon mereka. Dalam waktu setahun, mereka telah mengantongi kesepakatan distribusi di seluruh Indonesia hingga Asia Tenggara. Wajah Kirana mulai muncul di majalah SWA dan podcast-podcast bisnis. Para jurnalis terobsesi dengan kisahnya, seorang ibu tunggal yang mengubah perjuangannya menjadi kerajaan bisnis bernilai miliaran rupiah. Duduk di depan kamera untuk acara berita pagi, Kirana berbicara dengan tenang. "Sebagai seorang ibu, saya menghadapi pergumulan harian yang tidak diperbaiki oleh siapapun. Jadi, saya memutuskan untuk memperbaikinya sendiri." Kutipan itu beresonansi dengan jutaan wanita. Malam penghargaan pun tiba. Kirana duduk di barisan depan Grand Ballroom Hotel Trans Luxury, mengenakan gaun malam hitam yang memukau. Ruangan itu dipenuhi oleh para raksasa industri dan pers. Gilang duduk 3 baris di belakang, menatap panggung dengan saksama. Dan pengusaha inovatif tahun ini jatuh kepada Kirana, direktur utama dari Buah Hati umum pembawa acara. Ballroom itu meledak dalam tepuk tangan. Kirana berdiri, merapikan gaunnya, dan menaiki tangga menuju panggung. Ia menerima piala kristal yang berat itu dan melangkah ke mikrofon. "Terima kasih," Kirana memulai. Menarik napas dalam-dalam. 2 tahun yang lalu, saya berada di titik terendah. Saya berdiri di koridor yang dingin menggendong bayi saya yang baru lahir tanpa arah tujuan. Saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang tidak pernah berhenti percaya pada saya. Saya ingin berterima kasih kepada Gilang, yang melihat potensi saya saat saya seolah tak terlihat. Dan tim saya yang luar biasa. Suaranya sedikit bergetar. Tapi lebih dari segalanya, saya berterima kasih kepada putra saya. Tanpa dia, semua ini tidak akan ada. Dialah alasanku untuk segalanya. Tepuk tangan terdengar bergemuruh.
Setelah itu, pada sesi wawancara pers, seorang jurnalis mengangkat tangannya. Mbak Kirana, perceraian Anda yang sangat disorot publik sudah sangat dikenal di internet. Apakah Anda akan mengatakan bahwa kesuksesan besar Anda adalah bentuk balas dendam terhadap mantan suami Anda? Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Manajer PR-nya dengan halus menyenggolnya. Tetapi Kirana hanya tersenyum tenang. Kesuksesan saya dibangun di atas cinta saya kepada anak saya dan keyakinan yang saya miliki pada diri saya sendiri. Kata, balas dendam tidak lagi ada dalam kosakata saya. Saya hanya tidak memikirkan dia. Tepuk tangan meriah kembali terdengar. Saat semuanya selesai, Kirana menyelinap keluar ke lorong hotel yang sepi. Gilang bersandar di pilar marmer, memegang kunci mobilnya. Kamu luar biasa di atas sana, kata Gilang. Kamu masih di sini. Tentu saja, aku enggak akan pulang tanpa mengajak bintang utama malam ini makan malam. Mereka menyetir ke sebuah restoran mewah fine dining yang sepi dengan pencahayaan temaram. Mengangkat gelas mereka. Mereka bersulang. Gilang meletakkan gelasnya dan menatap dalam-dalam ke mata Kirana. Kirana, ada sesuatu yang harus kukatakan. Aku sudah ingin mengatakannya sejak minggu pertamamu di kantor. Tapi waktunya rasanya gak pernah pas. Kirana duduk diam tak bergerak. Melihatmu berjuang melewati neraka. Yang bisa kulakukan cuma membawakanmu makan malam. Aku jatuh cinta padamu. Melihatmu bekerja lembur. Melihatmu tersenyum pada timmu. Bahkan saat kamu kelelahan. Aku jatuh cinta pada bagaimana kamu gak pernah menyerah di depan dewan direksi dan bagaimana kamu menatap foto anakmu saat kamu pikir gak ada yang melihat. Aku ingin melindungimu. Aku ingin ada di sana untukmu. Kirana mencengkeram serbet di pangkuannya. Menunduk. Gilang. Hidupku ini rumit. Aku bawa beban. Aku punya anak. Kamu enggak rumit. Masa lalumu itulah yang membuatmu menjadi wanita luar biasa yang duduk di depanku saat ini. Dan aku juga menyayangi anakmu. Aku menginginkan semuanya. Kirana mendongak menatapnya. Sebuah senyum rentan dan indah merekah. Aku sudah merasakan lebih dari sekadar rasa syukur sejak lama. Gilang. Aku cuma berpikir aku enggak berhak mengatakannya. Gilang mengulurkan tangannya di atas taplak meja putih dan meraih tangan Kirana. Kirana tidak menarik tangannya. Beberapa bulan kemudian, di suatu akhir pekan yang cerah, Kirana membawa balitanya ke taman kota. Bocah kecil itu, yang baru belajar merangkai, kata, berjalan tertatih-tatih dengan gembira sambil menggenggam tangannya. Bunda, pohon besar iya. Sayang, pohonnya besar sekali. Ayo kita lihat. Mereka duduk di bangku taman. Kirana mengeluarkan sekotak jus dan beberapa camilan. Lalu ia mengusap remahan dari pipi putranya dan tertawa. Televisi di toko elektronik terdekat sedang memutar ulang pidato penerimaan penghargaannya. Di sebuah kamar hotel melati yang kotor dan remang-remang di sudut lain kota, Adnan menatap layar TV yang retak. Kamera memperbesar wajah Kirana yang berseri-seri dan sukses. Adnan menggertakkan giginya. Rahangnya tampak menegang. Di sebelahnya, Ibu Wati merampas remote TV dan memencet tombol power dengan kasar. Matikan, ibu enggak sudi lihat dia. Ibu enggak tahan lihat dia. Sok sempurna begitu. Ibu Wati melemparkan remote itu ke dinding dan berbaring telentang di kasur yang penuh noda. Kulitnya pucat kekuningan yang sakit-sakitan dan tangannya bergetar hebat saat ia mencengkeram dadanya. Adnan hanya menatap kosong ke arah langit-langit yang mengelupas. Beberapa minggu kemudian, Gilang mengundang Kirana dan putranya ke rumah orang tuanya untuk makan siang di hari Minggu. Saat ibu Gilang membuka pintu, ia melirik balita itu dan sedikit mengerutkan kening. Gilang? Dia kelihatannya baik. Tapi dia bawa anak. Kamu yakin sudah siap untuk itu, bisiknya di ruang depan. Ma, dia adalah bagian dari wanita yang aku cintai.
Dia keluargaku sekarang juga, jawab Gilang dengan tegas. Di meja makan, Kirana bersikap sopan dan anggun. Terima kasih banyak sudah mengundang kami. Tante, makanannya enak sekali. Balita itu menunjuk ke arah perkedel kentang. Enak. Eyang. Satu kata polos itu meluluhkan hati Ibu Gilang. Setelah makan malam, ia menarik Kirana ke samping dan menggenggam tangannya. Kirana, kamu sudah melewati banyak hal. Gilang cerita semuanya. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon tante. Ya. Ia menggendong balita itu dan mengecup dahinya. Kirana menggigit bibirnya, menahan air mata, dan tersenyum lebar. Terima kasih. Gilang memperhatikan dari ambang pintu. Tersenyum diam-diam. Musim semi itu, Gilang melamar. Ia meminta bantuan balita itu. Bocah laki-laki itu berjalan tertatih-tatih menghampiri Kirana di halaman belakang. Memegang sebuket kecil bunga aster. Terikat pada pitanya adalah sebuah cincin berlian yang berkilau. Saat Kirana mendongak, Gilang sudah berlutut dengan satu kaki. Kirana, mari kita jadi sebuah keluarga. Kirana menangis tersedu-sedu, mengangguk penuh semangat dan mengulurkan tangannya. Saat Gilang menyematkan cincin itu ke jarinya, bocah kecil itu melingkarkan lengannya di leher Gilang. Ayah, itu adalah pertama kalinya ia memanggilnya begitu. Mata Gilang memerah dan ia memeluk bocah itu erat-erat. 3 bulan setelah pernikahan luar ruangan mereka yang indah. Sebuah potret keluarga berbingkai tergantung dengan bangga di ruang tamu rumah baru mereka. Namun, kebahagiaan seringkali rapuh. Suatu sore, balita itu pulang dari tempat penitipan anak dalam keadaan lesu. Menjelang malam, badannya panas tinggi. 40 derajat. Gilang, demamnya enggak mau turun. Kita harus ke UGD, jerit Kirana. Gilang ngebut pulang dari kantor. Di ruang triase rumah sakit spesialis anak di Bandung. Bocah itu mulai kejang-kejang. Kejang Kirana jatuh ke lantai. Menjeritkan namanya. Setelah menstabilkannya, dokter UGD keluar dengan wajah muram. Kejangnya sudah berhenti. Tapi kita harus melakukan MRI dan fungsi lumbal. Ada yang salah secara neurologis. Kirana mencengkeram jas dokter itu. Apa bayi saya akan selamat? Dokter tidak bisa memberikan jawaban pasti. Hari-hari berubah menjadi seminggu penuh tes yang menyiksa. Kirana tidak tidur. Berjaga di samping tempat tidur rumah sakit. Gilang praktis tinggal di sana. Melangkah ke lorong hanya untuk melakukan panggilan telepon putus asa ke berbagai dokter spesialis di seluruh negeri. Akhirnya, seorang ahli saraf anak memberi mereka diagnosis kelainan bentuk yang sangat langka di otak yang menyebabkan kejang tersebut. Operasi adalah satu-satunya pilihan. Tapi ini sangat berisiko. Mungkin cuma ada 3 ahli bedah di dunia yang memenuhi syarat untuk melakukan bedah mikrospesifik ini. Jelas dokter. Kirana jatuh berlutut. Gilang menangkapnya. Menopangnya. Cari mereka, kata Gilang kepada dokter. Berapapun biayanya. Dimanapun mereka berada. Kami akan pergi. Duduk di kamar rumah sakit yang remang-remang. Kirana memegang tangan putranya yang lemas. Bunda akan menyelamatkanmu. Bunda janji. Berita itu menyebar. Beberapa hari kemudian, Adnan tiba-tiba muncul di lobi rumah sakit. Ia tampak berantakan dan putus asa. Ia jatuh berlutut saat Kirana berjalan keluar untuk mengambil kopi. Kirana, aku dengar apa yang terjadi. Tolong maafkan aku. Biarkan aku melihat anakku. Kirana menatapnya dengan mata sedingin es abadi. Dia bukan anakmu. Pergi. Kirana. Aku ayahnya. Aku mau bantu bayar operasinya. Aku akan lakukan apa saja. Kamu punya utang ratusan juta ke rentenir. Jangan bawa uang kotormu yang berdarah itu di dekat anakku.
kata Kirana dengan dingin. Membalikkan badannya. Adnan muncul setiap hari. Berlama-lama di lobi. Tak lama kemudian, polisi tiba dan menangkapnya. Ia tertangkap basah membuat halaman donasi fiktif di Kitabisa. Kong menggunakan tragedi medis putranya untuk mencuri uang demi membayar bandar judinya. Kirana bahkan tidak berkedip saat mendengar berita itu. Sementara itu, Gilang mengerjakan keajaiban. Ia menghabiskan malam-malamnya di panggilan Zoom dengan berbagai rumah sakit. Kirana, aku menemukannya, kata Gilang suatu pagi. Kelelahan tapi penuh semangat. Ahli bedah saraf anak terbaik di Eropa. Dia akan terbang kembali dari konferensinya minggu depan ke Singapura dan bersedia terbang ke sini. Seminggu, Kirana menatap monitor. Apa dia bisa bertahan selama itu? Dia harus. Operasi itu akan menelan biaya fantastis bahkan dengan asuransi. Gilang diam-diam mencairkan sebagian besar sahamnya di perusahaan. Ketika staf Kirana dan ribuan ibu yang mengikuti mereka mendengar berita itu, sebuah kampanye penggalangan dana besar-besaran meledak secara organik. Mereka mengumpulkan kekurangannya dalam 48 jam. Gilang tanpa henti meneruskan rekam medis bocah itu kepada dokter bedah tersebut. 2 hari sebelum jadwal penerbangan, monitor di kamar rumah sakit tiba-tiba berdengung liar. Alarm berbunyi nyaring. Bocah itu kejang lagi. Wajahnya membiru. Code Blue, teriak perawat. Bergegas masuk. Ibu, Anda harus keluar. Kirana ambruk di lorong. Menekan kedua tangannya dalam doa. Tolong. Tolong Tuhan. Tolong. Gilang tiba. Meluncur melintasi lantai untuk memeluknya erat. Tiba-tiba pintu lift berbunyi dan terbuka. Seorang pria berambut perak membawa tas medis ransel bergegas keluar. Itu adalah ahli bedah tersebut. Siapkan ruang operasi. Teriaknya kepada dokter jaga. Kita masuk sekarang juga. Saat mereka mendorong bocah itu menyusuri lorong, Kirana berlari di samping ranjang. Mata bocah itu berkedip terbuka sepersekian detik. Bunda. Bunda di sini. Sayang. Kamu bakal tidur siang sebentar. Dan pas kamu bangun, Bunda akan jadi hal pertama yang kamu lihat. Pintu berat ruang operasi tertutup. Kirana merosot ke dinding. Lampu tanda operasi yang merah menyala. Lampu itu terus menyala selama 10 jam yang menyiksa. Saat lampu itu akhirnya mati, Kirana, Gilang, dan orang tuanya semua berdiri menahan napas. Dokter bedah itu berjalan keluar. Melepas topi bedahnya. Ia terlihat kelelahan, tetapi tersenyum. Operasinya sangat sukses. Kami telah mengangkat kelainan tersebut. Masa kritis sudah lewat. Kirana mengeluarkan isak tangis yang menyayat hati dan membenamkan wajahnya di dada Gilang. Ibunya menangis keras. Dan ayahnya bersandar ke dinding. Menutupi matanya. 5 hari kemudian, bocah itu dipindahkan dari ICU. Saat Kirana meremas tangan kecilnya, matanya perlahan terbuka. Bunda. Bunda di sini. Kamu pintar sekali. Jagoan Bunda yang berani. Seminggu kemudian, Kirana menerima surat yang diteruskan dari pengacaranya. Itu dari Adnan. Dikirim dari rumah tahanan. Ia telah mengubah penerima manfaat dari polis asuransi jiwanya yang kecil itu kepada putranya. Melampirkan surat menyedihkan yang memohon pengampunan. Masukkan saja ke mesin penghancur kertas, kata Kirana kepada pengacaranya. Pada detik itu juga, nama Adnan benar-benar dan secara permanen terhapus dari ingatannya. Masa pemulihan dimulai. Gilang mengambil cuti untuk membawa bocah itu ke fisioterapi setiap hari. Karena penggalangan dana telah mengumpulkan uang 2 kali lipat dari biaya operasi. Kirana membuat pengumuman, kami meluncurkan Yayasan Buah Hati untuk mendanai bedah saraf anak bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Langkah ini mengukuhkan perusahaannya sebagai merek nasional yang dicintai. Saat Kirana akhirnya kembali ke kantor pusat perusahaannya, seluruh staf mengejutkannya di lobi dengan tepuk tangan, balon, dan kue. Selamat datang kembali. Bos berbulan-bulan kemudian di pusat rehabilitasi. Bocah itu berdiri di ujung matras yang empuk. Ayo ke bunda, kata Kirana, berlutut dengan tangan terbuka. Bocah itu mengambil satu langkah. 1, 2, 3. Kakinya gemetar. Tapi ia tidak jatuh. 4, 5. Ia praktis menerjang ke pelukan Kirana sambil tertawa. Bunda Gilang bersorak gembira dari belakangnya. Malam itu, Kirana membuka MacBook-nya. Ia mulai mengetik sebuah naskah. Mendedikasikannya untuk setiap ibu yang sedang berjuang di dunia. Ia mencurahkan seluruh perjalanannya ke dalam halaman-halaman itu. Pada hari pertama bocah itu masuk TK, Kirana memegang tangan kanannya dan Gilang memegang tangan kirinya. Mereka berjalan menuju gerbang sekolah. Aku sudah besar sekarang, sorak bocah itu. Gilang membetulkan tas ransel kecilnya dan mengecup kepalanya. Beberapa bulan kemudian pada hari olahraga sekolah, bocah itu berlari dalam lari jarak 50 meter. Di tengah lintasan, sepatunya terlepas dan ia terguling ke rumput. Gilang segera mulai berlari menuju lapangan. Namun bocah itu langsung bangkit kembali. Aku nggak apa-apa. Ayah, aku masih bisa lari. Itu baru jagoan. Ayah, ayo, teriak Gilang. Bocah itu tidak memenangkan perlombaan tersebut. Tetapi saat ia melewati garis finish, ia berlari lurus ke pelukan Kirana. Melihat putranya berlari melintasi lapangan yang cerah. Bocah yang sama yang pernah terbaring sekarat di ranjang rumah sakit adalah hadiah yang jauh lebih besar daripada medali emas manapun. Berkendara pulang dari sekolah, mereka berhenti di lampu merah. Kirana melihat keluar jendela dan melihat gang belakang sebuah warteg pinggir jalan yang kumuh dan berminyak. Duduk di atas peti rak botol yang dibalik, menggosok panci yang penuh minyak tebal dengan selang, adalah Ibu Wati. Wanita yang sombong dan kejam itu sudah tidak ada. Ia hanyalah seorang wanita tua yang hancur dan kelelahan. Semuanya baik-baik saja, sayang? Tanya Gilang, menyadari Kirana sedang menatap tajam. Tia, bukan apa-apa. Ayo pulang. Lampu berubah hijau dan mereka melaju pergi. Kirana sama sekali tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan. Tidak ada belas kasihan. Hanya ketidakpedulian. Beberapa hari kemudian, sebuah email muncul dari mantan detektif swastanya. Itu adalah tautan ke artikel berita lokal. Pria tak dikenal ditemukan tewas di taman kota. Diduga korban kekerasan rentenir. Bahkan tanpa nama. Kirana tahu itu adalah Adnan. Ia menyeret email itu ke tempat sampah virtual dan mengosongkannya. Bagian dari hidupnya itu, kini telah resmi mati dan terkubur. Malam itu, Kirana, Gilang, dan putra mereka berdiri di atas tanah kafling kosong yang berumput di kawasan perumahan Lembang. Mereka sedang melihat cetak biru arsitektur untuk rumah impian yang sedang mereka bangun. Ruang keluarga di sebelah sini, tunjuk Gilang. Dan kamar anak-anak ada di sayap timur. Jadi mereka dapat sinar matahari pagi. Itu kamarku, teriak bocah itu. Berlari berputar-putar. Dan kamar dedek bayi. Suara tawa mereka bergema melintasi ruang terbuka itu. Saat matahari mulai terbenam, Kirana bersandar pada Gilang. Aku sudah menyelesaikan naskah bukuku hari ini, katanya pada Gilang. Benarkah? Itu luar biasa. Aku menyumbangkan 100% royaltinya ke bangsal rumah sakit anak. Gilang melingkarkan lengannya di pinggang Kirana. Kamu luar biasa. Kirana. Bunda. Ayah. Ayo cepat, teriak putra mereka dari trotoar. Mereka berlari kecil menghampirinya.
Ketiga bayangan mereka menyatu menjadi satu siluet panjang di bawah pendaran cahaya jingga lampu jalan. Kembali di ruang tamu mereka saat ini. Potret keluarga itu tergantung dengan bangga di dinding. Tepat di sebelahnya ada sebuah bingkai kuningan kosong. Menunggu foto yang baru. Di balik sweater longgar Kirana, Gilang dengan lembut meletakkan tangannya di atas perut Kirana yang mulai membesar. Sebuah kehidupan baru sedang bersemi. Terima kasih, Gilang, bisik Kirana. Tidak. Terima kasih kembali, jawabnya. Mengecup pelipisnya. Wanita yang pernah berdiri terkunci di luar rumahnya sendiri di malam yang dingin itu pernah menjadi orang yang paling sedih di dunia. Tetapi ia tidak terus terpuruk di lantai sambil menangis. Ia bangkit dan terus berjalan. Pembalasan dendam pamungkas kepada mereka yang menelantarkannya bukanlah dengan menghancurkan mereka, melainkan dengan membangun kembali dirinya menjadi sesuatu yang tak terpatahkan. Pembalasan sejati bukanlah dengan menimbulkan penderitaan, tetapi dengan menemukan kebahagiaan yang mutlak dan tak tergoyahkan. Dan itulah yang telah dilakukan Kirana. Sementara itu, suami dan keluarga suaminya, yang telah meninggalkannya, menggali kubur mereka sendiri. Jika ada yang sedang melalui neraka dunia saat mendengar cerita ini, ketahuilah bahwa segalanya akan baik-baik saja. Sama seperti Kirana. Yang dibutuhkan hanyalah satu langkah maju, dan langkah itu adalah awal dari kehidupan yang sama sekali baru. Terima kasih telah mendengarkan. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan tinggalkan komentar dan berlangganan saluran ini.